Oke, selamat sore, Bro Tommy ya. Jadi, gue ingin lu hati-hati ya di jalan perjalanan dari Semarang ke Jakarta ya, lagi Cirebon. Gue Ya, pengen diskusi sama lu ya. Jadi, pada waktu kapan lu jadi kepala cabang? Tahun kapan? tahun berapa ya? Tahun sekitar 95 kalau salah. 95 ya. Waktu itu di mana cabangnya? Di Dharma Bangsa. Ah, Asuransi Dharma Bangsa ya. Lu jadi kepala Eh, cabang. Habis itu berapa lama di ADB? ADB itu sekitar, kalau bekerja di ADB sekitar 12 tahun. Tapi di cabangnya? Jadi pindah-pindah pernah ke Bandung, Hmm, pernah ke cabang Jakarta, pernah ke kantor pusat. Yang lama di cabang Semarang. berapa lama jadi Semarang kepala tuh, cabang? kalau cabang Semarang tuh 7 tahun. Hmm, Di Bandung 2 tahun, di Jakarta setahun, Oke, cabang Jakarta Utama. total 9 tahun lah di cabang ya. 9 Iya, tahun ya. kurang lebih Oke. sembilan. Kemudian setelah itu jadi kepala cabang mana lagi? Setelah di Dharma Bangsa. Pernah kepala cabang di Raya, Raya. Surabaya. Mm. Pernah Kemud kepala cabang di Bina Gria Bandung. Oke. Terakhir di Intrasia. Oke. Total jadi Di berapa? Di Interasia sama plus di Raya itu berapa tahun? berapa ya? Dua, dua, satu, dua, enam, tujuh ya, 14. 14 tahun ya di cabang ya. Jadi kalau digabung sama Dharma Bangsa mungkin 15 tahunan ada lebih kan. Oke. 15 tahun ya. Nah, gue pengen tanya sama lu ya. Jadi pada waktu sebelum lu jadi kepala cabang, apakah Heeh. lu diajari bagaimana menjalankan cabang? Oh tidak, cuman kita melalui suatu proses jenjang karir. Iya, Jadi iya. awalnya kita kan bekerja di beberapa perusahaan broker, Ah, lalu masuk ke perusahaan asuransi nggak langsung jadi kepala cabang. oke. Kita pertama jadi wakil manajer di kantor pusat berapa Oke. bulan. Setelah Mm, itu jadi manajer kantor pusat sejajar dengan kepala cabang. mm, Lalu untuk menjadi kepala cabang masuk ke cabang Jakarta sebagai wakil kepala cabang utama. mm, Cabang utama itu cabang besar ya, mm. pegawainya sampai ya, 50-an lah. Oke. Nah, itu kita mulai mendampingi kepala cabang. Apa yang Mm, dikerjakan kepala cabang, mm. kita belajar sambil bekerja, tapi kita secara keilmuan memang kita lebih mendalami. Kenapa? Karena kita sekolah khusus di asuransi ya, di Trisakti. Jadi secara teori kita lebih mendalami. Oke. Nah, setelah itu kita juga berpengalaman di bidang klaim. Mm, Kenapa? Karena sebelum masuk perusahaan asuransi itu cukup lama di Aeon, jadi eh, waktu itu klaim eksekutif ya namanya karena belum ada manajer ya. mm. Kita bertanggung jawab terhadap klaim, jadi bertindak seperti claims manager. Nah, kita itu betul-betul terpakai ilmu kita. Iya. Bagaimana menangani klaim-klaim yang apa namanya cukup rumit, yang berbagai macam karakter. Nah, setelah itu kita bekerja di broker juga menangani marketing. Nah, itu kita combine. Cuman kita tidak memegang sebuah perusahaan dalam arti cabang. Mm, Karena mm, ketika kita masuk jadi cabang Jakarta, jadi wakil kepala cabang, mm. kita mulai belajar sebenarnya dengan pekerjaan itu sendiri, bagaimana mengelola cabang. Oke. Cabang, bagaimana flow dokumennya, Mm, bagaimana membina karyawannya, mm. marketingnya, klaim, teknik, semua, keuangan. Itu kita harus betul-betul kayak perusahaan. Karena zaman waktu itu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman waktu itu cabang itu adalah otonom. Punya otonomi. Nah, dia punya wewenang penuh. Dia Mm, apa namanya untuk bayar klaim, bayar komisi, terbit polis, ya. mm, mm, Entertain itu betul-betul kita hitung dari hasil produksi itu kita limpahkan ke pusat mm, setelah kita adakan perhitungan yang matang di cabang. Jadi mm. Jadi, segala sesuatunya tuh cabang seperti terpisah. oke, Nah, masalah reasuransi saja yang dikelola oleh kantor pusat. oke. Kenapa? Karena sekarang perbedaannya kantor cabang tuh kayak
dikelola oleh pusat, kita hanya kayak support dokumen dan mencari bisnis saja, itu perbedaannya. Kalau dulu otonom sekali, Oke. seperti apa ya, diberi mandat seperti direktur cabang gitu loh. Oke. Jadi profit center Nah, lah ya. hanya kantor pusat itu yang mencari, membantu, membackup, reasur, mencarikan spreading of risk-nya aja, Oke. sebaran resikonya aja. Thank you Jadi Tom. Ya. sepanjang ada approval kantor pusat untuk tingkat klaim yang besar-besar, itu bayar di cabang kalau cabang punya uang, bisa. Oke. Tinggal dilaporkan saja sepanjang approval-nya sudah ada. Ya, Berbeda dengan ya. kondisi sekarang, kita kalau sudah approval kita minta uang ke pusat segala sesuatunya. Nah, Oke. terakhir di ITRA udah mulai bergeser itu. Hmm. Otonomi cabang itu sudah mulai berubah seperti Oke. keadaan sekarang. Ya, ya. Jadi intinya di cabang itu kalian memiliki suatu wewenang dalam rangka mengunderwriting pasti tentu, memutuskan klaim pasti ya, kecuali asuransi reasuransi ya, mencari backup ya di kantor pusat ya. Betul ya? PKPRE aja kita harus lempar. Tapi kalau sepanjang itu ada treaty, Hmm? kita dikasih wewenang penuh untuk memutuskan. Gitu Jadi ya? kita harus tahu besar treaty kita berapa. Hmm? Nah, kalau sepanjang masih treaty, kita langsung kita accept ke situ. Kita punya Ja- wewenang penuh. Tapi kalau di luar treaty, kita harus minta bantuan pusat untuk cari backup. Jadi kalian sebagai kepala cabang ya punya juga pengetahuan dan diberitahu tentang treaty reasuransi yang dimiliki oleh kantor pusat. Oh iya, ada Ya, batasan itu, ada apa, hasil angka-angka treaty itu harus ada di cabang. Dan kita di oke. cabang tuh punya manajer teknik, punya manajer marketing, punya manajer klaim. Dan Oke. nah, untuk treaty itu kita selalu berunding dengan manajer teknik untuk ya lebih konsentrasi menjaga mana yang menjadi treaty kita, mana wewenang cabang, mana wewenang pusat, supaya untuk mempercepat apa namanya, otoritas kita untuk mengeksekusi Akseptasi. bisnis itu. Tapi kan kalau tidak salah kalian punya maksimum uang pertanggungan yang bisa diaksep oleh cabang. Ya, Betul nggak? kenapa kenapa? Cabang punya maksimum uang pertanggungan yang bisa di cover. Katakanlah misal sampai dengan 25 miliar misalnya ya, itu otomatis. Tapi kalau di atas itu kalian harus minta ke kantor pusat. Bagaimana? Betul, sepanjang itu adalah treaty kita. Oh, treaty Jadi doang. kita kapasitas Oh, gitu. treaty, coba kalau fakultatif itu harus dijual dulu, kecuali ada oblik ya, atau surplus ya, atau Oh, stop. oke. Namanya Jadi kalau ada, dulu dulu begitu leluasa ya kepala cabang bisa mengaksep sepanjang treaty memperbolehkan sebesar nilai pertanggungan di dalam treaty ya. Kalau katakanlah misalnya ya, kapasitas treaty panjang kalian nilai treaty. sampai dengan Betul. 100 miliar ya, kalian bisa aksep 100 miliar ya. Bisa, sepanjang itu treaty ya, 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 ya. Kalau saat ini sih tidak demikian ya. Biasanya kalau bisa mandiri gitu. kalau saat ini saat ini ya, saat ini Tom, saat ini itu Ya, 100% uang pertanggungan dari treaty itu kuasanya di direktur teknik, ya direktur teknik ya. Kemudian di bawah itu ada juga GM teknik, misalnya katakanlah 75%, mungkin underwriting apa manajer teknik, misalnya katakanlah sampai dengan 50%. Nah, cabang mungkin di bawah itu kali. Ya saat ini ya, coba nanti kita tanya si ya, Davi. Jadi nggak sebesar, jadi lo punya kemampuan ataupun punya wewenang itu sebesar ya. di direktur teknik ya. Betul, treaty kita maksimal. Cuman di Oh, lapangan bisnis juga nggak apa ya, nggak selalu treaty. hmm, Sehingga kita harus pastikan ini masuk treaty nggak. Kalau nggak masuk treaty, ya terpaksa kita harus lapor ke bagian pusat. reas di kantor pusat untuk dia jual dulu ke fakultatifnya. Oke, oke. Nah, kembali tadi mengenai bagaimana kalian belajar menjalankan fungsi kalian. Oke, katakanlah misalnya lu kan kakak kelas gua di STMA Trisakti ya, 1 tahun di atas gua. Ya, kan kita tidak diajari bagaimana melakukan underwriting. Kita tidak diajari bagaimana melakukan proses klaim. Kita tidak diajari bagaimana melakukan proses pemasaran. Ya, jadi step-stepnya, langkah-langkahnya, SOP-nya itu kan kita tidak diajari kan pada waktu itu kan. Kita belajar Betul, dari betul, bekerja ya betul ya. Pada waktu lo di betul, Aeon, pada waktu lo di tempat-tempat lain, lu kan betul, sebagai broker, kita nggak diajari bagaimana melakukan fungsi kita sebagai broker kan. Bagaimana betul, filosofi, filsafat, ya, bagaimana apa itu broker, bagaimana membela customer segala macam. Kita nggak belajar itu kan semua, betul ya. Kita betul, betul. belajar dari bekerja. Bahkan mungkin bukunya pun tidak ada, kita tidak miliki. Lo di Betul, bagian betul. underwriting,
gue juga pernah di Allianz sebagai underwriter. Kita tidak diajari bagaimana mengunderwrite sebuah bisnis. Langkah-langkahnya apa tidak ada. Kita tidak diberitahu. Kita cuma belajar dari bekerja. Bahkan buku underwriting pun lu nggak pernah baca mungkin ya. Habis itu bagian klaim juga sama. Kita tidak pernah diajari bagaimana melakukan proses klaim yang baik dengan benar, ya sesuai dengan pakem-pakem yang ada. Kita belajar dari bekerja, betul ya. Nah, Betul, semuanya ilmunya itu kita ambil dari perjalanan waktu kita, betul ya. betul, Ya, jadi betul. selama ini kita ini tidak pernah diajari, tidak pernah eh, berlatih, mengikuti pendidikan ataupun pelatihan bagaimana melakukan fungsi-fungsi dengan baik sebagai broker, sebagai underwriter, sebagai claims, sebagai asuransi, ya. Kita tuh belajar mengambil pengetahuan, kita jadi expert, ya, dari langsung terjun ke pekerjaan. Betul ya? Betul, betul. Ya. Bahkan saat ini buku-bukunya, lu punya nggak? Buku-buku bagaimana melakukan underwriting dengan baik? Punya nggak lo? Itu pelajaran dari kampus saja sih, sama teori-teori yang kita ngikuti perkembangan-perkembangan yang informasi dari grup-grup WhatsApp dan apa Ya. namanya kita mencari sendiri, Ya, kita gali sendiri mengambil di lah, mengambil apa ya, mengambil memungut ya memungut ilmu-ilmu pengetahuan dari perjalanan eh, tersebut. Nggak ada jalanan kita. manual booknya, tidak ada buku panduan, Ya, kadang ya. seminar ada. Jadi lucu juga ya kita nih di dunia asuransi ya. Kita expert, kita paham, kita tahu bagaimana melakukannya, tapi kita mengambil Kesempatan ilmu-ilmu pengetahuan. mengelola perusahaan di Hmm. Ya, intinya kita. kita apa ya, mampu jadi ahli, mampu menjadi seseorang yang expert, mampu melakukan tugas kita dengan baik dalam perjalanan waktu, memungut, mengambil ya ilmu pengetahuan ya dari pengalaman-pengalaman kita bekerja. Betul ya? Betul, betul. Apalagi kita memimpin sebuah cabang itu ada teritorialnya ya. Hmm. Ada lokasi seperti itu pegang cabang. Kita itu bukan cabang Semarang yang kita pegang, kita cabang provinsi. Hmm. Istilahnya tuh region ya, regional. Hmm. Kita Hmm. punya cabang di Solo, di Jogja, di Tegal itu di bawah kita. Kita Oke. mengelola itu cabang semua. Nah, di cabang Hmm. itu pun kita bagi seperti perusahaan, ada manajer keuangan, ada manajer teknik, ada manajer klaim, dan ada manajer marketing. Hmm. Nah, situ kita diperlukan kepemimpinan. Kita ada berunding dengan mereka bagaimana kita menganalisa SWOT kita. Oke. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Itu harus kita pahami benar-benar perusahaan kita posisinya di mana karena musuh kita kuat-kuat. Mereka punya captive Bukan market, bukan mereka musuh punya lah, backup. kompetitor lah. Jangan bukan Ya, musuh, itu tapi kompetitor lah ya. kompetitor. Hmm. Oke, Mereka jadi punya apa kapasitas gede, pada lain-lain waktu ya. pada waktu lo ditunjuk ataupun diangkat jadi kepala cabang, apakah ada tesnya? Eh, Ada nggak tesnya? ada. Ada. Selain analisa dari perjalanan pekerjaan, kita disuruh jadi marketing kantor pusat, Hmm. kita Hmm. disuruh jadi Hmm. wakil Hmm. kepala cabang utama, Hmm. Hmm. dan juga ada tes sidang dari Oh. direksi. Tanya, Hmm. saya masih ingat waktu itu dia pernah ada suatu pertanyaan yang sampai sekarang membekas ya. Pertanyaan dia itu adalah bagaimana seorang yang leader atau pemimpin. Leadership Leader. itu punya Oke. leader. Apa fungsi leader itu apa? Syarat-syarat atau untuk menjadi seorang leader itu harus gimana gitu. Nah. Nah, waktu itu pas kebetulan kita menghafal itu loh, konsep manajemen. Hmm. Jadi kita terangkan sama direksi bahwa seorang leadership. Oke, ini apa sinyal Bro Tommy sedang di perjalanan di kereta api dari Semarang ke Jakarta, mungkin terganggu di blank swap. Antisipator. Itu kita Hmm. jawaban kita waktu itu. Antisipator Hmm. mengantisipasi segala sesuatunya. Hmm. Lalu dia orangnya harus integrator, Hmm. rakyat dan bisa bergaul dengan kalangan atas bawah dan bisa dipercaya oleh sesama tim dia. Yang Hmm. terakhir, dia harus seorang decision maker. Hmm. Kenapa? Nggak boleh ada keputusan selain dia yang ambil keputusan, walaupun keputusan itu salah. Hmm. Sehingga dia belajar dengan kesalahan itu. Nah, Ya, itu ya. kita terangkan sehingga waktu itu menjadi landasan bagi direksi Hmm. bahwa
penilaian terhadap kepala cabang itu harus berdasarkan ciri-ciri yang harus mereka miliki empat itu. Nah, Hmm. kebetulan kita bisa jawab waktu itu. Nah, akhirnya lolos setiap kepala cabang diuji juga gitu loh, kayak ujian skripsi lah gitu loh. Iya, iya. Tapi kan lu nggak bikin paper kan? Enggak, hanya Nggak bikin hanya paper. hanya di kantor dipanggil direktur teknik, panggil direktur marketing. Hmm. Nah, setelah itu sebelum berangkat jadi kepala cabang, ada sebuah syarat juga bahwa kepala cabang karena bisnis kita adalah bisnis perbankan, Hmm. owner kita adalah owner perbankan, Hmm. seorang kepala cabang harus bisa bermain golf. Oh, Akhirnya kita dilatih dulu 1 bulan 2 bulan bermain golf sama direksi. oke, oke. Suruh suruh apa driving, suruh latihan ke lapangan sampai kadang kita mengganggu pekerjaan kita, tapi itu semata-mata untuk bagian dari pekerjaan. Jadi begitu masuk cabang, kita harus mengentertain kepala cabang bank. Itu adalah Hmm. grup kita. Hmm. Jadi kita Iya, iya, adalah iya. turnamen, gitu, ya gitu menemani mereka. Jadi memang seorang kepala cabang harus bisa main golf, harus bisa nyanyi di kafe. Nah, itu banyak banyak. Multitasking dong ya. Ya itu Multitasking. zaman itu begitu. Gak tahu kalau Hmm. zaman sekarang kan kayaknya mungkin ada pergeseran-pergeseran ya. Nanti kita Ya, tapi coba zaman dengarkan si Davi. Davi kan jadi kepala cabang ah, kan mungkin masih hangat ya. Tapi kemudian lo sama Davi saat ini eh, pernah jadi kepala cabang dan lo posisinya saat ini sebagai tenaga ahli di cabang ya, betul ya? udah berhenti Udah berhenti. karena ingin bergabung sama MIP, Hmm. membantu walaupun masih bolak-balik ya. Hmm. Sekarang dalam proses apa namanya membantu tender-tender dan sudah didaftarkan ke OJK untuk jadi Tenaga direktur di sana, di MIP ya. MIP. Oke, oke. Jadi kepala cabang kemarin sekarang tuh sempet lo jadi tenaga ahli di cabangnya. Karena si Davi pun juga saat Sama-sama. ini waktu setelah jadi kepala cabang di sebuah perusahaan joint venture di Bandung, ya, Ah, ah. setelah sekian lama dan dia saat ini sudah sebagai tenaga ahli di Oh, cabang tersebut yang dia pernah jadi kepala cabang, ya karena wajib kan? Davi ya, Davi Iya pernah Davi. jadi direktur kalau salah ya di Sarana Lindung ya. Nggak tahu juga gua nggak tahu juga, gua nggak Kayaknya tahu. sih ya. Bentar Hmm, tapi sebentar. Dia oke, pernah juga jadi kepala cabang Bina Gria Bandung. Pas oke. saat dia berhenti, gue yang gantiin. Oh gitu, berarti kenal dong, ya. Ah, Oke. Ya, oke nggak apa-apa. Jadi gitu. intinya, Mungkin dia kenal cuman lupa kali dia. kepala cabang kemudian sebagai staf apa sebagai tenaga ahli cabang, kemudian Tenaga ahli benar. intinya lo sebelum jadi kepala cabang dilakukan tes oleh direktur ya dengan Hmm. melihat lo punya rekam jejak perjalanan pekerjaan lo ya di beberapa tempat dan termasuk di perusahaan tersebut ya, tetapi yang pasti kepala cabang tersebut tidak pernah dilakukan pendidikan dan pelatihan yang khusus ya kayak seskoat atau sespim ya, nggak ada ya, itu nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak Nggak ada ada. ya. Nggak ada. Hanya Nah, perjalanan karir aja. nah, Pernah jadi wakil manajer atau apa. jadi Naik maksud tingkat. Gitu. maksud gua gini, gua pengen ngajak lu sama si Davi nanti, ya. Gua lagi mau bikin pelatihan, ya mau bikin pelatihan tentang bagaimana menjadi kepala cabang, ya itu, ya bagaimana menjadi kepala cabang dan kemudian gua juga mau bikin bukunya, itu, mau bikin bukunya supaya supaya perusahaan asuransi itu sudah punya suatu standar ya, suatu standar sebelum apa seseorang jadi kepala cabang, dia mesti memiliki kriteria. Nah, ini si Davi. Oke. Setuju banget. Halo, Bro Davi. Ya. Ini. Selamat sore. Udah datang ya, Davi ya? Udah datang. Sore Pak Fred, suara dan kamera cukup ini. Cukup, cukup. Jelas. Nah, lu kenal kali satu sama lain nih? Kenapa Pak? Kenal nggak masih Firdaus nih? Halo, Pak Davi. Halo Selamat Pak sore. Firdaus. Ya, Mestinya sih lu pernah ketemu pasti orang pernah Salina ya? ketemu ya kan? Sebagai orang asuransi ya kan. Davi pernah di Ah, Sarlina? Kenapa Pak? Pernah di SLU? Oh SLU enggak Pak? Nggak pernah. oh enggak, oh beda-beda, bukan Davi itu kali. Ah, Nah, Jadi Firdaus karena ini atau Tommy pernah di dirut Bandung? oh, oh iya iya. Sarlina dulu dirutnya pernah juga namanya Davi sebabnya. Saya lupa tapi. semoga Davi yang ini jadi dirut juga Pak. Amin, amin. Oh, Davi, oh lo beda punya ya. kamera terlampau pendek dinaikin lagi supaya ininya Oke, siap. Cukup Pak. Oke. Jadi tadi kita udah sempat ngobrol dulu dengan Firdaus, gue panggil Tommy lah ya. Ini kakak kelas gue
setahun lah ya, dia lebih tua setahun dari gua. Bukan setahun sih, bedanya 6 bulan lah ya. Dia di Agustus, gua di Januari. 66 dia di gua 67. Ya. Kita nggak pernah satu company. Gue sama Fidos nggak pernah satu satu company ya. Tapi Ya, kita saling terus melihat menjajaki dan segala macam. Kalau Davi kan alma maternya sama, tapi gua keluar duluan baru Davi masuk kan di Ya, Allianz kan. betul. Kemudian Davi juga masuk Tokyo Marine di mana Ya. gue juga pernah masuk situ kan. Ya, Dan ngejar-ngejar Pak Fred selalu kayaknya. Begitu jadi saya masuk, Pak Fred kabur gitu. Davi terakhir di Tokyo Marine ya. Tokyo Marine, sekarang masih di Tokyo Marine. Jadi kepala cabang waktu itu. Sejak kapan? Kalau sekarang bukan kepala cabang, Dulu. sekarang lebih ke dulu Kapan jadi kepala cabang? dari tahun 2017 Sampai? sampai dengan 2024. Oke, 7 tahun. Pengaman cabang di Tokyo Marine saja atau tempat lain? Sebelumnya saya di Asuransi Umum Mega, Cabang juga. cabang, kepala cabang. Jadi mana kepala cabangnya? Di Surabaya. Berapa tahun di Mega? Di Surabaya 1 tahun, kemudian dirasa bagus, sukses, Hmm? ya menjadi koordinator cabang. Oke. In total berapa tahun di cabang? Total berarti 2017 9 tahun. 9 tahun. Oke. Tadi kita bicara nih ya dengan Firdaus tadi Tommy ya. Nah, jadi dia sebelum ditunjuk jadi kepala cabang, Tommy dipanggil oleh direksinya, direksinya dipanggil oleh direksinya, kemudian dilakukan fit and proper test oleh direksinya ya. Oh, Eh, dengan melihat perjalanan karir dan perjalanan pekerjaan baik di tempat dulu maupun di tempat sekarang pada waktu dia di cabang tersebut di perusahaan tersebut ya, dites juga tuh tes dan kemudian setelah dapat jawaban yang pantas dan berapa lama, mungkin 1 jam atau 2 jam, habis itu barulah direksi tersebut yakin dan kemudian di appoint untuk megang cabang, bahkan mungkin bukan cabang tapi regional ya di Semarang ya untuk megang Jogja, Solo dan sekitarnya ya, begitu ya Tom ya. Nah, kalau ya betul betul. Davi pada waktu ditunjuk jadi kepala cabang, ada nggak fit and proper test yang dilakukan oleh direksi? nah, saya ini termasuk orang, saya mungkin ada cerita yang menarik sedikit ya, Pak, Ya, Pak hmm. Fred sama Pak Tommy. Jadi gini, saya tuh orang yang dicemplungin supaya bisa berenang, Pak Fred. Oke. Artinya begini, ini pengalaman antara lucu dan miris ya. Artinya Gimana? waktu saya ditempatkan, saya dipanggil di Mega, Hmm, kemudian saya diminta untuk menjadi kepala cabang di Surabaya. hmm, Saya mengiyakan, tapi setelah itu teman-teman malah bertanya balik, lu yakin ke sana katanya. Loh, ada apa? hmm. Enggak, gue heran lu udah tahu belum kondisinya? Ah, Oh, nggak tahu, karena hmm. saya orang baru Pak Fred. Ah, Orang baru langsung ditempatkan di sana. Ini oke. ada apa? Saya cari tahu, ternyata terbuka bahwa Hmm, itu cabang Surabaya itu ternyata tuh lagi bermasalah sekali mengenai klaimnya. hmm, Bahkan apa namanya? Semua bengkel-bengkel tuh lagi menuntut. hmm, Tidak hanya menuntut, bahkan mendatangi dengan cara-cara kekerasan ke kantor. hmm, hmm, Karena klaimnya tidak dibayar-bayar selama bertahun-tahun. hmm, Nah, saya hmm, nggak tahu itu, Pak Fred. hmm. Jadi saya Oke, orang yang dicemplungkan datang ke sana. untuk beresin. Saya nggak tahu kondisinya ada apa. Nah, Dan setelah saya cari tahu, setelah sampai di sana, karyawan di sana pun bertanya-tanya, hmm. kok Bapak kesini Pak? Bapak udah tahu belum 3 orang kepala cabang sebelumnya? Loh, kenapa? Yang satu masuk rumah sakit Pak katanya. Kenapa? Stres. Sakit, stres. Ah, Terus yang sebelumnya lagi 3 bulan kabur Pak katanya. Serius, iya serius ah, Pak. Terus ah, yang satu lagi yang sebelumnya, yang satu lagi di Tenggarai dia sudah gangguan jiwa Pak katanya. Ada apa ini saya bilang? ah, ah, Tiap hari datangin orang bengkel Pak. Tiap hari ah, datang orang bengkel, ada yang bawa senjata, ada yang mengaku angkatan, ada apa. hmm, Pokoknya dia minta dibayarin klaimnya. hmm, Nah, itulah kondisi waktu itu saya Pak. Saya hmm, datang ke sana, hmm, sales tidak ada, hmm, kemudian kondisinya carut marut. hmm, Kemudian eh, bengkel tuh setiap hari datang nagih utang, Pak. hmm. Selama berapa lama Davi biasa beresin tuh? Itu saya bereskan dalam waktu 1 tahun, Pak. Jadi saya orang yang dicemplungkan menjadi kepala cabang, alhamdulillah beres. Nah, di situ Hmm, saya ditempa belajar, jadi hmm, learning by doing gitu ya. hmm, Nah, saya mencoba membereskan klaim-klaimnya. hmm, Itu persoalannya begini, Pak. hmm, Persoalannya marketingnya jago. hmm, Ini persoalan orang cabang lah ya. hmm, Marketing dia jago, hmm. biasanya administrasi dia berantakan. Oke. Nah, jadi marketing waktu itu jago, Hmm, dia ngecapnya jago, hmm, bisnisnya bagus, hmm, tapi setiap ada yang klaim,
ntar dulu, dia ya bayar dulu, dia ini ya, kerjain dulu, tapi nggak Gila, di gila. administrasi. Nah, Hmm. disinilah nanti kita mungkin sama-sama diskusikan. Oke. Marketing itu penting, administrasi apalagi, trust juga penting. Karena waktu saya ke sana, sales tidak ada sama sekali. Nggak Hmm. ada orang mau asuransi, Pak. Siapa Hmm. yang mau asuransi? Karena bengkel tuh nggak ada yang mau nerima kalau Hmm. klaim dari Mega, Pak. Waktu Hmm. itu. Oke. Jadi intinya Davi pun juga sama di Mega ya. Itu nggak ada fit and properties ya. Nggak Eh, ada. tapi Davi punya background di underwriting punya. Underwriting nggak ada. Marketing banyak. Cuma marketing doang. Marketing. Klaim nggak ada juga. Klaim nggak ada juga. Nggak ada juga. Oke. Cuman marketing doang. Oke. Marketing doang. Jadi itu saya bilang, Pak Fred Eh, ini saya orang yang dicemplungin, Pak. Jadi Oke. saya orang yang mungkin matang, bukan di karbit ya, jadi Eh, matang karena kondisi gitu loh. Oke. Tapi Dicemplungin kok sama ngomong sekali tidak pernah nyemplung di bagian underwriting. nggak pernah, Baik di Allianz, Tokyo Marine dan segala macam tidak pernah. nggak pernah. Jadi saya Oke. pure, saya seorang marketer, Hmm. datang ke sana, saya nggak tahu bagaimana administrasi klaim, Oke. saya bereskan semua gitu Oke. lah. Nah, intinya belajar sendirilah di Betul. cabang ya. Tapi tentu kan pasti namanya cabang kan punya suatu bisnis ya. Bisnis tersebut kan mesti dianalisa ya. Dianalisa berdasarkan pakem-pakem yang kita miliki bersama ya. Bahwa itu di Betul. acceptable atau tidak. Kemudian Betul. perlu Betul. disupaya atau tidak. Kemudian Betul. bagaimana mereka melakukan fire protection dan security segala macam. Ya, Ya, itu ya, Davi setuju. belajar dari mana? Nah, saya itu jelas terus terang saya di satu tahun pertama itu saya membereskan klaim dulu. Oke. Kemudian untuk yang secara yang tadi Pak Fred sampaikan, Hmm, itu saya belajar otodidak Pak. Jadi artinya seperti klaim-klaim yang belum dibayar tadi, hmm, itu saya kategorikan dulu. hmm, Kategori A memang secara administrasi ada, hmm, di sistem ada, hmm. cuma belum dibayar, itu tinggal dibayar. Oke. Kategori B berarti di asuransi meganya tidak ada data, tapi di bagian di bengkelnya ada data. Berarti minta Itu data. kita negosiasi, kita minta data, kita Oke. rembukan. Oke. Kalau memang definite itu uh, klaim Genuine, ya, genuine, bukan kita fraud, bayar. kita bayar. Oke. Nah, yang ketiga yang sulit nih Pak Fred. Hmm. Ah, Dia bilang ada klaim, dia bilang ada tagihan. ah, Kita nggak terima, nggak ada data, dia juga nggak ada data. Tapi nasabahnya itu ada. Oh, ini ah, bukti CCTV, nasabahnya ada. Ini kita ah, bayarkan, ini kwitansi ada. Tapi ah. administrasi sama sekali nggak ada. Jadi bekas Itu, foto-foto nah, ataupun foto-foto segala macam nggak ada. Jadi itu negotiable. Artinya negosiasi lagi. negosiasi Gila, lagi. Nah, itu ajaib, yang saya ajaib. lakukan. Nah, Oke. mengenai yang Pak Fred sampaikan tadi, sambil belajar saya sambil ini belajar apa namanya sambil bekerja saya juga belajar Hmm, bagaimana cara menjadi seorang kepala cabang. Jadi saya sedikit berbeda nih hmm, sama Pak Firdaus tadi, Pak hmm, Tommy tadi bahwa beliau sangat dipersiapkan. Tapi hmm, kalau saya dicemplungkan gitu loh Pak. hmm. Oke. Oke, dan tapi jadi gini, kan Davi tadi sampaikan, Tommy juga sampaikan bahwasannya menjadi kepala cabang kan Ya, mesti punya beberapa kompetensi, ya, Betul. tools ya. ya, betul, Kita betul. tadi kita yakin bersama lah bahwasannya kita punya pemasaran jago, dapat bisnis jago, tapi kita nggak bisa menganalisa risiko, Nah, ini berbahaya, betul ya. ya Jadi setuju. Betul, bagaimanapun betul. juga kemampuan mengunderwriting itu harus dimiliki oleh seorang kepala Kepala cabang. cabang. Ya, Ya. dan itu harus ada ilmunya, harus belajar Betul. juga kan. Tidak bisa langsung cemplungin kemudian tiba-tiba bagaimana mengaksep risiko kan. Kemudian tadi klaim. Davi tadi Ya. belajar dari klaim dulu. Jadi marketing langsung ke klaim. Klaim dia punya apa struktur dokumentasi kronologis segala macam bekas-bekas kan mesti mesti lengkap ya. Nah, Ya. itu belajar juga dari langsung dari Langsung. praktek ya, tidak Ya. ada. Jadi kalau saya lihat selama ini mohon maaf ya, tolong koreksi kalau saya salah. Kepala cabang perusahaan asuransi Indonesia di umum ya khususnya ya, itu apa ya, tidak ada sekolahnya, tidak ada suatu pendidikan ataupun pelatihannya. Bagaimana jadi Belum kepala ada. cabang yang baik, kompetensi apa yang diperlukan, kemudian bagaimana melakukannya, ada SOP yang mesti dijalani ya, dan mesti punya integritas dengan apa integrasi dengan bagian-bagian lain ya. Eh, Sebagai leader tadi Tommy sampaikan kepala cabang tuh leader, bagaimana leadershipnya tersebut mesti apa ya, menggabungkan, mengintegrasikan fungsi-fungsi di bawahnya, entah klaim,
underwriting marketing kan, supaya ini menjadi suatu sistem tanda petik sebagai unit kecil sebuah perusahaan asuransi mini di cabang kan, supaya cabang ini bisa menghasilkan sesuatu keuntungan yang bisa dipersembahkan kepada kantor pusat ya, betul ya. Jadi bukan hanya Betul. melihat atasnya saja produksi gede tapi klaimnya di bawah babak belur ataupun bottom resultnya negatif, itu tidak bagus juga kan. Jadi Iya. profit center cabang tuh ya. Nah, sekarang saya terus saja agak sedikit juga apa ya, melihat kita punya kacamata di industri asuransian ya, seorang underwriter ya tidak pernah diberikan pelatihan bagaimana menjadi underwriter yang baik ya, tidak pernah diberikan pendidikan dan pelatihan, bahkan mungkin seperti yang kita diskusikan di Atmos Coach itu ya, bukunya buku panduannya menjadi underwriter itu tidak ada, bukunya untuk bagaimana melakukan klaim yang dengan baik itu tidak ada juga, begitupun juga dengan pemasaran asuransi tidak ada juga panduannya, apalagi kepala cabang ya. Nah, Belum jadi ada Pak Fred, belum ada. belum ada ya. Jadi makanya saya mengajak Tommy dan Davi ya, itu untuk bersama-sama berpikir ya, karena kalian berdua adalah pernah mengalami, menjalani, dicemplungin ya, suka dukanya ada ya. Saya percaya semuanya ada di dalam kepala. Ya, ada dalam kepala ya. Nah, saya mau mengajak kalian berdua untuk sama-sama yuk kita membayar kembali kebaikan-kebaikan yang telah kita terima selama puluhan tahun dari industri ini ya. Kita sudah mencari nafkah, kita sudah bisa punya Fortuner, kita sudah punya Harley Davidson ya. Kita- yang punya Fortuner boleh ketawa, yang punya Harley Davidson boleh ketawa ya, gitu loh. Kita sudah punya rumah, kita sudah ya pokoknya adalah ya segala sesuatunya Iya, ya. iya. Jadi itulah yang saya mau coba panggil kalian dua untuk kita sama-sama yuk eh, membayar kembali kebaikan-kebaikan dalam bentuk apa? Pertama, gue mau bikin pelatihan pendidikan menjadi kepala cabang itu Setuju ya. Pak, setuju Pak. Tapi kemudian eh, pelatihannya aja oke, tapi berarti apa? Mesti dibuatkan suatu modul, Ya, dibuatkan suatu tertulis kan? Bukan standar Pak. fotokopian doang, ngambil sana comot sini yang selama ini ada di mungkin di lembaga-lembaga pendidikan yang lain ya, nggak ada Ya, ya, bukunya, nggak ada manualnya ya. Kemudian kedua, ya. saya mau bikin supaya nama kalian pun juga ada dalam buku tersebut ya, itu Insurance Branch Manager ataupun namanya yang saya sudah sampaikan di WA Group ya. Jadi saya minta kalian kalau misalnya boleh dan bersedia menjadi penulis buku bersama-sama saya, sehingga setiap orang yang mau jadi kepala cabang harus mengikuti pendidikan ini. Ya, keren kan? Dan harus punya buku ini. Keren, keren. Kan begitu. Ya, kalian mesti sebagai apa? Sebagai tutor, ya, Ya. sebagai coach ya, sebelum seseorang di appoint oleh perusahaan asuransi tersebut atau sebagai oleh dia punya BOD, oke, lo sebelum kepala cabang lo ikut sespim di sana. Jadi kepala cabang kan Ya. gitu loh di Etiket Academy. Itu yang saya mau ajak. Tolong bagaimana pendapat kalian? Setuju Pak. Kalau saya gini, kalau bisa tuh mereka-mereka yang jadi kepala cabang jangan sampai kayak saya gitu ya. Artinya yang dicemplungkan dan nggak punya apa namanya guidance gitu ya. Hah? Hah. Jadi saya ini untung aja masih selamat kan gitu. Iya, Karena kalau ketika nggak bisa kepala sakit cabang yang jiwa. lain, iya kepala cabang yang lain udah sakit jiwa ada yang sakit kan gitu. Nah, yang apa yang Pak Fred sampaikan itu saya setuju sekali. Karena Hmm. kalau bisa bahkan Hmm. ada sertifikasinya Pak Fred. Oke. Artinya mereka melalui itu, jadi mereka sudah untuk mereka menjadi kepala cabang itu Hmm. mereka harus punya sertifikasi gitu ya, atau Oke. sertifikat gitu ya. Karena Oke. eh, bank itu udah punya Pak. Hmm. Jadi untuk menjadi atau inilah yang ini yang kecil lagi ya. Kalau bank tuh udah ini misalnya leasing gitu ya. Hmm. Untuk menjadi kepala cabang leasing, dia ada ujian-ujiannya, dia ada Hmm. ininya, Hmm. ada basicnya. Jadi dia harus lulus, Pak. Kalau nggak Hmm. lulus dia nggak bisa. Dia bisa turun, dia bisa ini lagi apa namanya? Ulang lagi. Iya, dia menjadi marketing lagi kan gitu. Hmm. Nah, Oke, untuk menjadi kepala cabang dia harus punya itu. Nah, punya kalau sertifikasi. bisa, Hmm. apa yang modul yang ide yang Pak Fred sampaikan itu selain modul juga ada sertifikasinya gitu, Pak Fred. Oke, thank you, Davi. Ya, Tommy gimana, Tom? saya setuju sekali karena mereka memang harus dibekali Hmm. supaya cabang itu mencerminkan mewakili perusahaan kantor pusat ya. Karena Hmm. seorang pemimpin dia harus paham banget apa yang harus dia lakukan sebagai leadership. Kenapa? Eh, Kalau dia tidak punya bekal, Hmm. ya akhirnya langkah-langkah dia itu tidak mewakili perusahaan. Jadi Hmm. kurang efektif. Kenapa? Seorang kepala cabang paling tidak dia bisa melakukan pekerjaan underwriting, Hmm. marketing, dan memahami bagaimana prosedur klaim. Hmm. Ya. Nah, Hmm. setelah itu
mereka mempraktekannya memimpin orang-orang yang di cabang itu. Kalau mereka tidak punya dasar, misalnya dia dari asuransi jiwa atau dari perbankan, tidak pernah praktek asuransi, tiba-tiba jadi kepala cabang. Itu kalau kita berbicara juga nggak nyambung. Iya. Mungkin dia pinter teknik, tapi dia kurang luas bergaul. Luas bergaul, tapi teknik tidak memahami. Sehingga kadang-kadang jadi frustasi. Oh ini Ya, bukan kapasitas dia. Oh ini juga bukan main bisnis dia. Sehingga ya, kok saya nggak bisa, saya ditolak mulu. Sehingga kadang ribut sama kantor pusat, Pak sini banyak bisnis masuk nih dari co-insurance, dari apa, kok pusat nggak bisa terus ya. Hmm. Kalau ya, saya di cabang lain ini bisa nih Pak. Hmm. Akhirnya jadi kayak frustasi gitu loh. Ya, Nah ya, itu ya. perlu kita bekali supaya mereka tahu arah kebijakan-kebijakan dia mau kemana, kekuatan perusahaan itu ada di mana, kelemahannya ada di mana, main bisnis dia apa. Kalau dia kuat di kendaraan atau dia kuat di marine cargo atau kuat dia, mungkin dia lebih fokus ke sana sehingga efektif langkah-langkah dia. Karena memang bisnis ini perusahaan ini macam-macam anunya, core bisnisnya Hmm. gitu. Hmm. Oke. Nah, kalau soal kepala cabang tidak memahami itu, dia masuk cabang yang captive market, yang non captive market, pasti kaget ya. Hmm. Kaget akhirnya nanti bisa terjadi eh, Frustasi, turnovernya tinggi, keluar frustasi, masuk iya kepala frustasi. cabangnya tinggi. Saya pernah merasakan jadi kepala cabang waktu itu sampai 7 tahun setelah saya lepas. Hah? 1 tahun 2 tahun tuh gonta ganti terus. Padahal sebelum nggak pernah ganti. Saya pegang sampai 7 tahun gitu loh. Setelah Hmm. itu gonta ganti karena memang mungkin mereka kaget ya. Masuk Berarti, kok begini kok begitu. Nah itu pembekalannya mungkin kurang ya. oke. Nah, bukan Buat, kita karena pinter, tapi memang harusnya kita persiapkan oke, supaya mereka lebih nyaman dan seirama dengan kantor pusat arahnya. Jadi oke. nggak selalu ganti gitu loh. Wah setahun gagal ganti, setahun gagal ganti. Ini tidak mencerminkan apa ya manajemen yang baik menurut saya sih, karena akan nanti di luar dia akan cerita yang tidak kenyamanan dia. Oh di sana kerja sini nggak enak. Padahal mungkin memang tidak cocok atau kurang penghayatan di dalam menangani cabang itu. Gitu. Oke. Itu masukan dari saya tuh. Thank you, thank you. Jadi gini, tadi saya coba tanggapi dulu. Thank you, Tom. Saya tanggapi dulu dengan si Davi ya, terkait dengan sertifikasi. Ya, bukannya saya tidak mau melakukan bikin LSP, lembaga sertifikasi profesi ya. Tapi kemudian di Indonesia kita sudah punya ya lembaga sertifikasi profesi itu, yaitu ada yang namanya LSPPI ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransi Indonesia. Ya, ada juga LSP AMAI ya. Nah, kalau saya mungkin tidak ke sana arahnya. Saya hanya membekali mereka pengetahuan, pengalaman, eh, apa ya, kayak semacam misalnya begini. Kita punya ini notebook ini, atau misalnya kata seorang kepala cabang itu harus punya pengetahuan apa saja sih? Ya, ini misalnya punya pengetahuan underwriting, punya pengetahuan marketing, punya pengetahuan claim, punya pengetahuan reaksesi sedikit, punya pengetahuan manajemen, punya pengetahuan katakanlah lain-lain nih, banyak sekali ya. Kita tuh kayak, nah setelah itu kita berikan pelatihan, kita berikan suatu simulasi dan segala macam. Bukan hanya knowledge ya, tapi kita bisa berikan dia suatu pengetahuan dan pengalaman yang ada, dia punya tata cara dan segala macam. Kita kasih tes-tes segala macam supaya mereka punya apa? Punya bekal yang cukup baik ya. Nah, nanti biarlah mungkin Pak Robiloho di Amai mau bikin sertifikasi kepala cabang ya, tapi kan tentunya mesti punya buku, mesti punya ya, unit itu. Karena namanya mau bikin sertifikasi harus terdaftar di SKKND ya. SKKND kan sertifikasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI ya, yang mesti terdaftar di BNSP ya. Itu mesti punya unit-unitnya, dan saat ini belum ada orang yang berpikir ke sana. Baru kita doang nih bertiga nih yang berpikir ke sana ya. Bahkan saya khawatir nih kalau katakanlah, mohon maaf ya, dengan segala hormat, mohon maaf ya, Amai kan punya certified marine cargo kan, ya, ya. underwriter kan, cargo kan. Tapi apakah mereka punya bukunya, manualnya? Bagaimana menjadi underwriter yang baik? Langkah-langkahnya bagaimana? Ada nggak bukunya? Nggak ada kayak. Nah, saya khawatir begitu. Kebanyakan Ya, kita di sini, ya, bahkan di Apari pun juga punya sertifikasi broker, tapi buku bagaimana, apa sih filosofi broker, apa filosofi underwriter, apa filosofi claim, ya, nggak punya pemahaman kan kita tadi untuk memahami suatu pekerjaan kita mesti paham dan filosofinya kan, mesti paham ya, betul-betul apa sih yang menjadikan profesi ini unik berbeda dengan yang lain ya. Ini kita tidak punya, jadi kita nggak punya pegangan
ya. Setelah Ya. itu, setelah masuk ke filosofi, kita baru masuk apa? Apa sih yang mesti dilakukan tahapan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu? Kenapa kita mesti melakukan satu? Kenapa kita mesti melakukan dua dan tiga? Itu tidak ada. Ya, setelah itu bagaimana melakukan? Nah, yang namanya COB itu mah pengetahuan lah ya. Kita cuma tinggal Ya. belajar pengetahuan. Tapi bagaimana melakukan fungsi? Ya, fungsi nih, fungsi itu tidak ada, belum ada. Ya, jadi sertifikasi mungkin saya nggak ke sana. Kenapa? Karena mesti punya bikin LSP dan biayanya mahal dan kemudian mesti ada dokumentasi SKNI yang mesti didaftar di Kemenaker dan ke BNSP, ya. Itu mesti punya mutu manajemen mutu dan segala macam mesti punya, dan mesti punya perangkatnya yang cukup ribet. Kalau saya sebagai praktisi, ya, saya hanya ingin coba mengajak semua dan kemudian kita melakukan mempersiapkan tadi modul dan bukunya, ya, yang kita tulis berdasarkan kita punya pengetahuan dan pengalaman, ya. Dari praktek ada teori kan, betul ya. Ya. Teori ini yang kita buat, yang kemudian bisa dipakai oleh orang lain yang mau praktek, ya, begitu kita putar ya. Nah, tadi Terus pengalaman ya. saya setuju dengan Tommy bahwasannya ini saya pikir nih mengenai culture, bahwa setiap kepala cabang, ya, makanya sebaiknya kepala cabang tersebut diambil dari dalam, ya, dari dalam, bukan dipungut dari luar, diambil, dicomot kan. Karena seseorang yang mau jadi kepala cabang, dia mesti paham mengenai karakter, mengenai culture perusahaan tersebut, ya, supaya dia sudah menjiwai, oh, saya punya perusahaan ini, sudah saya tahu, saya sudah 3, 4, 5 tahun, saya tahu kekuatan di mana, saya tahu bagaimana manajemen memerlukan saya di cabang tersebut, ya. Kalau tadi tiba-tiba ditempatkan kayak Davi jadi kepala cabang di Surabaya, untung nggak jadi gila ya. Udah setengah, Pak. Jadi kalau Dahsyat misalnya nggak juga. kuat, ya pasti keluar lagi, pasti keluar Kaget-kaget lagi nanti gitu. ya. Itu jadi culture. Jadi nanti materi pelajaran kita di kepala sebagai kepala cabang mesti ada culture, visi misinya, ya, budayanya yang dia mesti pahami, kekuatannya yang dari perusahaan tersebut apa, sehingga perusahaan tidak perlu lagi capek-capek cari orang lagi. Ya, mestinya apa? Betul. Betul. Ini yang saya bilang, yang selalu saya ngomongin di kita punya grup WhatsApp, ya, kaderisasi, ya, suksesi. Itu yang mesti dipersiapkan, yang selama ini Pak dilupakan oleh teman-teman kita di industri perasuransian. Ya, makanya gap antara yang atas sama bawah itu jauh sekali. Ya, yang di atas sudah jago sekali, yang di bawah ini mohon maaf masih hijau sekali. Ya, Ya. tidak ada kaderisasi. Entah katakanlah mereka takut untuk digantikan. Saya bilang kalau leader ya tidak takut untuk digantikan, bahkan mereka mempersiapkan penggantinya kan, betul nggak? Setuju. Betul, betul. Nah, jadi oke, intinya saat ini sebagai underwriter pun juga tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuannya, tidak ada bukunya, tidak segala macam, hanya seperti yang kemarin kita ngomongin si Uli, Ibu Risma Uli Silaban dan Pak Ketut Swastika, dia waktu itu memang belajar, ada bukunya, ya. Tapi tidak semua orang punya buku. Dan itu bukunya pun bukan buku kita, bukunya buku Inggris ya, buku Inggris. Dan itu buku lama, ya. Dan tidak semua orang bisa mengakses ke sana, tidak semua orang bisa mengakses ke sana, ya. Jadi akhirnya seseorang yang punya pengetahuan banyak banyak, yang ada yang masih bodoh-bodoh kan gitu ya. Jadi tidak merata kita punya pengetahuan asuransi di industri asuransi ini. Jadi tugas kita adalah saat ini fokus dulu untuk mendidik, membekali setiap orang yang ingin jadi kepala cabang supaya bisa menjalani dengan baik dan berhasil dengan baik. Kalau tidak, kasihan kita punya industri ini. Itu sementara yang saya mau coba sampaikan. Ada tambahan ataupun ada koreksi, silakan. Monggo. Setuju, Pak. Saya pikir juga satu level di bawahnya kita harus persiapkan, Pak. Jadi artinya tidak hanya yang orang mau atau menjadi kepala cabang, karena yang saya lihat, Pak, terutama di Bandung ya, Hmm? misalnya rata-rata kepala cabang itu orang lama, Pak. Karena untuk encourage penggantinya itu mereka nggak mau dan nggak bisa gitu, karena belum siap. Hmm. Jadi akhirnya itu tuh akhirnya orang-orang yang sudah lama sekali dan bahkan tua tetap menjadi kepala cabang karena tidak ada kaderisasi kan gitu. Oke. Nah, Nah, ini yang kan secara ini kan juga bahaya. Artinya harusnya seorang kepala cabang itu rotasi, Pak. Kenapa? ya. Ini menghindari fraud kan. Oke. Kenapa mesti rotasi? Kenapa? Karena menghindari fraud, Pak. Artinya begini, orang sudah terlalu lama di satu tempat, Mm-mm. kemudian akan ditenggarai bisa melakukan hal-hal ya. Jadi kayak bikin ini ya kekuasaan atau apa ya Ya, namanya ya, ya, kingdom gitu ya. Artinya ya. bahaya sekali. Artinya dia sudah mengetahui dari semuanya sehingga tidak ada kaderisasi sehingga untuk yang di bawahnya pun mereka nggak berani karena udah terlalu takut karena terlalu senior gitu, Pak. Saya Artinya ingat
Saya ingat waktu itu, Nah, saya ingat waktu itu zamannya Pak Lobson ya dari Ramayana, asuransi Ramayana. Ya, beliau waktu itu ditawarin direktur muda di kantor pusat Ramayana apa jadi direktur lah. Tapi beliau tidak mau karena sudah nyaman di cabang Surabaya. Akhirnya Wanatata mengambil Pak Lobson jadi kepala cabang di Surabaya. Tapi itu tapi keren juga. kalau di Wanatata punya kebiasaan cuma 2 periode, Oh, itu bagus. cuma 2 periode Ya, dirotasi supaya tadi menghindari fraud di cabang, betul. menghindari ya kemarin lagi apa absolute power tends to corrupt ya. Jadi Ya, kekuasaan yang berlebihan akan tendensinya ke korupsi dan segala macam kejahatan-kejahatan. Memang mesti betul. dirotasi. Dan kemudian Tom, sebagian jadi kepala cabang tuh usia berapa? Tom, Dulu usia sekitar 3, usia berapa? 30, antara 32, 33. Oke, jadi kepala cabang. Maksimum berapa usianya? Yang usia 45 lah paling 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 tua ya. Paling tua 45. Kalau menurut Davi gimana? Paling bas jadi kepala cabang. Ya, memang paling pas dari kepala cabang ya. Nanti nanti dilihat juga nanti cabang itu kan beda-beda apa Ya. ya grade-nya ya. Artinya kalau cabang-cabang kecil ya umur 30 masih bisa. Artinya Hmm, mereka areanya sedikit kecil gitu ya. hmm. Nah, kalau cabang-cabang yang besar Surabaya, Medan Nah, gitu kalau ya. cabang besar mungkin usianya boleh tua ya. Iya, jadi Tapi lebih senior lagi. Artinya nah, mungkin kita bikinkan artinya oh area ini kepala cabangnya tergantung bisnisnya lah. Oh, area ini kepala cabangnya grade-nya ini. oke. Mungkin kita ABC gitu ya. Karena yang besar itu memang memerlukan kematangan jiwa, pengalaman yang cukup, karena mengelola banyak orang dan mengelola bisnis yang besar ya. Mungkin di atas Betul, lima Pak. puluh aja masih bisa itu. Janganlah Betul. ketuaan 50. Udah direksi ya, Pak Ya, ya? karena Iya, cabangnya terlalu besar. ya itu Mungkin direksi ya lima aja puluh udah. satu lah. Ya, Karena kalau menurut banyak saya juga sih, yang pensiun baru udah mau pensiun baru ditarik ke pusat. kalau saya sebagai pribadi ya, secara pribadi ya, saya tidak setuju seseorang tuh terlampau tua dipelihara. Ya, kenapa? Ya, Nggak ya, ya. kasihan generasi muda ini tidak ada kesempatan. Ya, Ya, frustasi betul ya. Pak nanti. Kalau menurut saya sih bagusnya antara 30 45 sampai Pak empat maksimal. lima, Ya, Empat 30 lima sampai empat. nanti kalau udah 45 dia jadi regional Pak kalau menurut saya. Ya, itu. Ya, 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 jadi ya. 30 sampai 45 itu range jadi lima kepala puluh masuk cabang. kantor pusat ya, masuk mabes ya. Ya, Betul. bagus. Jadi mungkin cabang-cabang kecil dari 30 sampai 40 35. lah, 40 Ya, kan? 45. Tapi Ya, ya, cabang-cabang besar minimum 35 sampai 45 kan gitu ya. Itu. ya, ya. Ya Ya, lebih sehingga efektif ya ya naik tenaganya. naik kelas gitu loh, naik kelas grade dari kelas C ke kelas B, kelas A kan gitu loh. Begitu. Ya, Dan ada rotasi juga ya. Dan kemudian masalah wanita laki-laki boleh ya jadi kepala cabang. sama Pak, nggak ada masalah Pak. Ya, Apa takutnya kan nggak ada yang masalah ya. paham-paham nggak boleh perempuan jadi pemimpin kan. Nah, wanita tuh cuma begini Pak, dia kesulitannya di keluarga Pak, dia meninggalkan keluarga itu aja. aja Kalau 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 bujangan nggak apa-apa ya. Ya, artinya gini, biasanya dia akan ikut suami kan gitu. Nah, Hmm. begitu dia ditempatkan di cabang yang jauh gitu, Nah, ya nah mungkin akan, suami ikut istri. nah itu yang agak susah. Tapi Tapi ada aja, memang ada yang bisa gitu ya. Artinya kalau itu laki-laki bonus. punya kelebihan. Ya, Iya. betul. Jadi untuk entertain malam, kadang kepala cabang kan entertainer juga. Untuk yang Ya, perusahaan-perusahaan key customer itu memang Jadi harus jadi dikawal bisnisnya. nanti ada pelajaran bagaimana cara mengentertain. Ya nggak ada lah, Iya. kita nggak ada pelajaran itu untuk itu ya. Itu yang bagaimana bisa tahan godaan di dunia gelap gemerlap ya, dugem ya. Itu nggak ya. ada, Iya, kita nggak iya. ada pelajarannya, nggak ada. Ya bagaimana apa Tapi cara udah bis. banyak kok Pak Fred, kepala cabang di cabang pusat yang wanita gitu ya. Oke, oke. Ya intinya kita coba cukup hanya menyampaikan bahwa ini tantangan godaan di cabang ini dan kita harus melakukan ini supaya jangan sampai cabangnya naik jadi top producer tapi keluarganya hancur lah. Itu kan kita tidak mau Nah, juga kan? ya. Kita tidak mau. Kita mau keduanya bisa bergerak naik ya. Ya, Keluarga jadi sejahtera, cabang pun juga jadi meningkat produksinya ya, begitu. betul Pak, betul Pak. Oke. Apalagi yang terakhir sebelum tutup nih, apa yang perlu dipersiapkan oleh Saya pikir ini Pak compliance ya, artinya nih beberapa cabang-cabang itu mereka juga dibekali dengan compliance. Artinya hmm, kita banyak melihat gitu ya, godaannya itu banyak. hmm, Nah, masalah compliance mereka terlupakan gitu Pak. Jadi kita oke. harus menyampaikan juga bahwa kalian ini kan, mereka ini kepala cabang ini kan ibaratnya company yang kecil, ada ya Ya. artinya ngajak kecil gitu loh Pak ya. Ah, Artinya dia jauh dari apa namanya
jangkauan, Hmm. dia juga bisa tidak terkontrol oleh pusat gitu Hmm. kan. Terus kemudian juga masalah-masalah yang mungkin dia nggak tahu, masalah compliance, Hmm. kemudian masalah mungkin juga apa ya, dia harus punya orang yang punya apa integrity kayak gitu Pak. Jadi itu harus kita ini kan juga sampaikan juga bahwa kalian sebagai cerminan ujung tombak perusahaan di daerah gitu. Hmm. Kalian juga punya integrity, compliance, kalian juga harus comply kayak gitu, Pak. Ya, itu kita saya sudah siapkan sih Ya, hal tersebut karena bagaimanapun juga sebagai tanda petik raja kecil ataupun penguasa kecil di cabang, ya banyak sekali tantangan godaan yang akan muncul ya, entah dari bengkel, entah dari nasabah, ya fraud itu kan terkait dengan fraud juga kan. Nah, tapi betul, Pak. sayangnya mungkin saat ini mudah-mudahan juga nggak ada juga. Nanti takutnya OJK bikin aturan lagi mengenai cabang mesti begini 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 wah ya, makasian Wah, perusahaan jangan malu asuransi nih. kan. Ya, ini mungkin dengar gini ada mesti sertifikasi nanti Amai ngambil lagi atau gimana, mesti biaya lagi kan gitu loh. Yang penting saya bilang bukan sertifikasi, tapi Ya, ya, kompetensi terlebih dahulu. Ya, siap. saat ini Ya, banyak orang yang punya sertifikasi tapi tidak kompeten, ya, setuju, Pak. betul ya? Kalau dia kompetensi, kalau katakanlah misalnya eh, bisa menjalankan usahanya dengan baik, menjalankan pekerjaan dengan baik, saya pikir sertifikasi nggak perlu. Ya, Ya, tapi ya, kompetensi tadi dengan integritas itu sangat-sangat penting ya. Tapi nanti ke depan ya biarlah urusan asosiasi ataupun urusan regulator lah ya. Tapi yang pasti kita mesti mempersiapkan kompetensi yang memadai ya agar industri ini menjadi lebih baik ke depan begitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bung Davi, Bung ya, Tommy Pak Fred. ya. Kapan-kapan kita bisa bertemu tapi kita tetap komunikasi di mana di WA Group ya. Jadi Ya, nanti tolong bantu saya ya. Tapi siap ya Tom sama Davi ya ya, untuk siap. Ya, ini kan mendiskusi ya. niat baik ini harus kita, Oke. ya, kita tuntaskan lah Siap, ya. siap, siap. Oke, jadi kita mulai mungkin nanti pembelajaran terkait dengan cabang ini, kepala cabang itu kita akan, saya sih akan coba siapkan di Agustus, September sehingga di Oktober kita bisa launching ya. Mungkin nanti pemainnya siapa nanti tinggal ganti. Kalau saya sebagai direkturnya ataupun sebagai produsernya, nanti kalian berdua sebagai aktornya ya, aktornya. Nanti saya kasih draft bukunya. Nanti tolong kalian baca-baca ya, kemudian lihat lagi apakah itu sudah sesuai dengan kalian punya pengalaman atau tidak. Karena saya juga pakai bantuan AI dan saya punya pengalaman juga ya, karena saya pernah jadi kepala cabang di AGF ya tahun 97 sampai 98 ya. Itu saya jadi kepala cabang dan nggak pernah dibekali juga jadi kepala cabang, tapi saya punya kompetensi pemasaran, punya kompetensi marketing, punya kompetensi di klaim sama sedikit dari asuransi. Saya pikir bekal-bekal itu yang mungkin menjadi titik ya, plus nanti tadi compliance maupun integritas yang perlu kita sisipkan sebagai ilmu pengetahuan yang mereka mesti miliki sebelum mereka di appoint menjadi kepala cabang ya, supaya mesti punya standar ya. Begitu, terima kasih Bro Tommy, Kasih Bung Davi sama-sama, ya. Pak Fred. Saya selalu dan semoga Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran untuk niat baik kita. Begitu. Amin. Salam sehat Amin. selalu ya. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa ya. Ya, Take care. Oke, Thank ya, you. Pak oke, Fred. Bye-bye. sama-sama. Ya, Terima kasih Pak ya. Yuk, Fred. Thank makasih. you. Take Ya, care. Bye-bye. Sampai ketemu ya. sama-sama. Ya, Ya, bye-bye. makasih. Bye.